Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Dan tentunya bersama donat kembali. Dan ini donatnya empuk, lembut, seratnya halus. Ini dijamin rasanya juga enak banget ya. Yuk langsung aja disimak videonya sampai selesai, jangan di skip. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini saya sudah timbang 500 gram tepung protein tinggi, 60 gram gula pasir, 30 gram susu bubuk, 6 gram ragi instan, dan 2 gram bread improver. Ini saya timbang jadi satu ya, karena kalau dipisah ditimbang bread improver aja 2 gram itu tidak terbaca oleh timbangan ya. Makanya saya timbangnya tuh bareng dengan ragi instan. Aduk rata semua bahan kering. Kemudian masukkan 3 kuning telur. Ini saya timbang tadi ya seberat 49 gram. Jadi untuk bahan cairnya nanti menyesuaikan ya. Nah, ini untuk pertama saya timbang 250 gram terlebih dahulu ya. Nanti di pertengahan mixer saya tambahkan kembali ya sebanyak 10 gram. Masukkan bahan cairnya ini secara bertahap supaya adonannya ini tidak kelembekan ya. Jadi kita bisa kontrol bahan cairannya ya, seberapa banyak atau seberapa lunak ya di adonan. Selanjutnya mixer adonan ini gunakan kecepatan rendah sampai adonan ini tercampur rata ya dan menggumpal seperti ini atau setengah kalis. Lalu masukkan 50 gram butter dan 8 gram garam. Nah, mixer lagi adonannya, ini masih menggunakan kecepatan rendah ya sampai butternya ini tercampur rata. Nah, di sini saya akan tambahkan lagi bahan cairnya. Ini saya tambahkan air aja ya di bekas susu tadi ya, sebanyak 10 gram. Lalu ini di mixer lagi sampai adonan ini benar-benar kalis ya. Jangan lupa setelah tercampur rata seperti ini, naikkan kecepatan mixernya ya. Nah, setelah kalis ini kita bulatkan adonan, lalu selanjutnya ini akan saya timbang. Di sini seperti biasa saya timbang seberat 25 gram. Oke, tahap selanjutnya kita akan bulat padatkan adonan. Di sini saya bulatkan di tangan aja ya seperti ini, karena memang sudah jadi suatu kebiasaan saya ya. Jadi bulatkan adonan ini di tangan seperti ini ya. Nah, kemudian setelah membentuk bulatan seperti ini, kita cubit-cubit nih bagian ujungnya ya atau bagian bawahnya ya. Nah, seperti ini sampai ini benar-benar mulus ya. Lalu sedikit ditekan-tekan supaya sambungannya ini tidak terlihat lagi. Taburi tepung sebelum disusun di plastik box donat ya. Tahap selanjutnya resting adonan atau istirahatkan adonan. Ini yang pertama sudah mulai diistirahatkan ya. Nah, setelah selesai saya bulatkan yang terakhir, ini saya langsung akan pipihkan adonan. Ini saya balik posisinya ya, karena yang pertama ada di bagian bawah. Nah, selanjutnya ini kita akan pipihkan adonan. Nah, di sini saya gunakan cetakan kayu berdiameter 6 cm. Dan ini adonannya kita celupkan dulu ya ke tepung supaya tidak lengket. Kemudian ini kita akan tekan beberapa kali. Nah, ini adonannya membal ya teman-teman tuh. Ditekannya tuh beda sama yang kemarin saya buat ya. Kalau yang kemarin itu ditekan langsung amblas, kalau ini ditekan tuh membal ya teman-teman. Jadi dia tidak langsung amblas ya. Nah, ini saya tekan pelan-pelan aja supaya adonannya tetap bervolume dan nantinya ketika digoreng berwhite ring. Lubangi adonan, bisa gunakan alat apa saja ya, atau bisa juga menggunakan telunjuk tangan. Kemudian ini lebarkan lubangnya ya supaya nanti diameternya itu jadi lebih besar. Kemudian lubangnya nanti tidak tertutup ya setelah ngembang. Oke, ini kita susun kembali di plastik box donat ya.
Oke, ini sekali lagi. Nah, bisa cek-cek dulu ya teman-teman bagian bawahnya, kalau ada adonan yang pecah atau terbuka ya, ini bisa kita cubit dulu ya. Kemudian tekan dengan pelan ya, jangan kencang-kencang. Nah, jadi teman-teman memang ya karakter adonan itu dari mulai kita mixer sudah bisa terasa ya, atau bisa terlihat ya karakternya seperti apa nanti hasilnya gitu ya teman-teman. Jadi yang kemarin itu adonannya tuh ketika saya pipihkan langsung amblas ya, jadi adonannya tidak kokoh. Nah, kalau yang ini adonannya tuh ditekan tuh membal gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya proofing akhir ya ini teman-teman. Nah, di sini setelah selesai cetak yang terakhir itu saya hanya 10 menit aja langsung panaskan minyak. Nah, ini adonan yang sudah siap saya goreng karena sebelumnya saya sudah panaskan minyak ya. Jadi posisi donat sudah seperti ini. Jadi minyaknya itu harus sudah panas ya. Karena kalau misalkan baru kita panaskan minyak di posisi donat seperti tadi ya, itu khawatirnya kelewat ngembang ya, seperti kejadian di video kemarin ya teman-teman. Nah, itu sedikit overproofing ya, makanya donatnya tidak sebagus atau tidak seperti yang diharapkan ya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ini ada gelembung yang pecah atau adonannya ini tidak rapat ya, sehingga ini terlihat dari minyaknya itu yang blutuk-blutuk atau bergejolak ya, atau apa ya disebutnya teman-teman ya, begitulah ya. Dan ini bisa dilihat ini sangat beda banget sama yang kemarin ya teman-teman. Ini adonannya tuh terlihat besar-besar ya. Donatnya tuh setelah digoreng dia mengembang lagi, jadi donatnya tuh menul-menul ya. Nah, jadi kuncinya ya teman-teman, kita buat donat itu memang harus fokus ya, tidak bisa ditinggal karena proses fermentasi terus berjalan ya. Jadi kalau kelewat ngembang sebelum dicetak, sebelum dibentuk, atau kelebihan resting ya, itu nanti hasil donatnya itu akan menyerap minyak, akan keriput, kemudian tidak berwhitering tinggi gitu ya. Jadi banyak faktor yang dapat menimbulkan donat kita itu gagal. Untuk bahan cairnya setiap tepung berbeda ya teman-teman, karena setiap saya membuat donat untuk takaran airnya itu terkadang berbeda-beda ya, ada di 290, di 300, 310, 320, sampai ada juga yang 350. Jadi menyesuaikan ya. Jadi tidak bisa saya patokin ya untuk takaran airnya atau susu cairnya ya. Tapi yang bisa saya patokin di sini mungkin di timbangan kuning telur ya. Biasa saya pakai itu 50 gram. Nah, ini setelah digoreng, setelah dingin saya masukkan ke box plastik donat seperti ini ya. Nah, untuk yang lainnya ini bisa lihat ya teman-teman, kita akan lihat seratnya. Nah, ini donatnya tuh beda ya sama yang kemarin, ini terlihat lebih besar dan whiteringnya juga lebih tinggi daripada yang kemarin ya. Nah, ini kalau disobek untuk pertama kali atau baru matang, ini memang terasa seperti alot ya teman-teman. Dan ini bisa lihat tuh seratnya tuh halus banget ya teman-teman. Dan untuk teksturnya saya tuh tidak bohong ya teman-teman, ini lembut sekali. Jadi recommended banget deh kalau teman-teman mau buat donat, dan ini rasanya juga enak banget ya. Nah, selesai sudah videonya, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.